warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang induksi matematika. Kemarin kita sudah membahas bahwa induksi matematika adalah suatu bentuk pembuktian yang mempunyai dua prinsip. Jadi misalkan kita punya PN yang berupa suatu rumus yang didefinisikan untuk setiap bilangan asli n, maka kita akan membuktikan bahwa PN itu bernilai benar untuk semua bilangan asli n dengan dua prinsip. Yang pertama adalah kita buktikan dulu bahwa PA bernilai benar untuk setiap bilangan A. Kemudian kita juga harus membuktikan bahwa jika PK bernilai benar, maka PK plus 1 juga bernilai benar. Jika kedua prinsip ini terpenuhi, maka rumus PN ini terbukti benar untuk setiap bilangan asli n, gitu ya. Nah, contoh satu ini kemarin kita sudah bahas, berupa suatu barisan ya, suatu barisan, kemudian rumus jumlahannya itu ini, kita sudah buktikan dengan induksi matematika bahwa ini bernilai benar. Nah, induksi matematika juga bisa kita gunakan untuk membuktikan bentuk ketidaksamaan. Misalkan, buktikan bahwa n kurang dari 3 pangkat n untuk setiap bilangan asli n. Nah, kita coba buktikan ya dengan induksi matematika. Bukti. Tetap dengan dua langkah tadi ya. Nah, kita tulis dulu. Akan di... maaf. Ibu pakai pen hitam aja, bentar. Nah, kita tulis dulu ya. Bukti. Akan dibuktikan dengan induksi matematika bahwa n kurang dari 3 pangkat n untuk setiap bilangan asli n, gitu ya. Kemudian kita masuk ke langkah pembuktiannya. Ada dua langkah ya. Langkah pertama, nah ini kan ya, kita harus membuktikan untuk setiap A dia bernilai benar. Kita ambil A, kemudian kita substitusikan ke sini, benar gitu. Kita ambil nilai N sama dengan 1 ya. Bentar. Tulis dulu. Untuk N sama dengan 1, maka tulis rumus ini. Ini kan N kurang dari 3 pangkat N. Nah, kita substitusikan nilai N-nya sama dengan 1. Maka 1 kurang dari 3 pangkat 1. 1 kurang dari 3 pangkat 1 itu kan 3. Berarti pernyataan ini benar ya. Berarti langkah pertama benar. Maka kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua adalah kita andaikan rumus tersebut benar untuk N sama dengan K. Nah, N sama dengan K itu siapa? Kita tulis ini ya, diganti N-nya diganti K. K kurang dari 3 pangkat K. Ini benar kita andaikan. Akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1. Nah, N sama dengan K plus 1 itu siapa? Ditulis. Ini N-nya diganti K plus 1. Berarti K plus 1 kurang dari 3 pangkat K plus 1. Nah, ini yang akan kita buktikan. Gitu ya. Yuk, kita buktikan. Bukti dari yang ini, yang K plus 1 kurang dari 3 pangkat K plus 1. Buktinya gimana? Kalau bentuk ketaksamaan. Yang pertama, kan kita punya K kurang dari
3 pangkat K. Ini kan benar, sudah kita misalkan benar, maka kita tulis dulu. Kita berangkat dari situ. K kurang dari 3 pangkat K. Gini ya, ini udah jelas benar ya dengan langkah sebelumnya. Kemudian, kan kita mau ke K plus 1, berarti kalau K kurang dari 3 pangkat K, berarti kalau kanan kiri kita tambah 1 kan tetap gini ya. Nah, K kurang dari 3 pangkat K. Berarti kalau K plus 1 juga tetap kurang dari 3 pangkat K plus 1 gitu kan ya. Kemudian kalau K plus 1 itu kurang dari 3 pangkat K plus 1, berarti K plus 1 juga kurang dari 3 pangkat K plus 6 toh. Nah, kalau plus 1 saja kurang dari ini, apalagi tambah 6 kan ya, mesti kurang lagi toh. Nah, berarti benar ya ini ya. Nah, 6 ini bisa kita jabarkan menjadi 3 pangkat K tambah 3 tambah 3 kan gini. Terus bentuk ini 3 pangkat K plus 3 plus 3 ini kan kurang dari, tanda kurang dari ya, 3 pangkat K plus 3 pangkat K plus 3 pangkat K gitu toh. Kalau ditambah 3 saja masih lebih besar daripada K plus 1, berarti kalau 3-nya dipangkatkan kan bilangannya semakin besar. Otomatis K plus 1 tetap kurang darinya toh. Nah, terus lanjut. Ini kan kita punya 3 pangkat K, 3 pangkat K, 3 pangkat K. 3 pangkatnya ada 3, berarti boleh kita tulis 3 kali 3 pangkat K gini kan. Nah, kalau disederhanakan ini bisa kita tulis menjadi 3 pangkat 1 kali 3 pangkat K. Nah, dengan prinsip dengan bentuk pangkat, ini kan sifat bentuk pangkat, ini jelas kurang dari, boleh kita tulis juga 3 pangkat K plus 1 gitu toh. Kalau pangkat itu kan kalau dikali dijumlahkan toh, berarti dari sini K plus 1 kurang dari 3 pangkat K plus 1, ya kan? Jadi bisa kita tulis, ini benar ya berarti ya. Jadi kesimpulannya adalah N kurang dari 3 pangkat N terbukti benar untuk setiap bilangan asli N gitu. Jadi kita ambil bilangan, kan ini langkahnya ya. Kita ambil bilangan A disubstitusikan ke rumus. Nah, kita ambil 1. 1 kurang dari 3 pangkat 1. Nah, kalau misalnya 2 mau ambil 2 gimana? 2 kurang dari 3 pangkat 2. 2 kurang dari 3 pangkat 2 kan 9. Nah, tetap benar ya. Jadi silahkan ambil nilai A bilangan tertentu disubstitusikan ke rumus. Kalau benar berarti langkah ke-1 selesai, ambil 1 saja. Boleh bilangan berapapun. Kemudian langkah kedua, kita andaikan rumus ini tuh rumus yang di soal ini benar untuk K. Berarti kita tulis dulu K kurang dari 3 pangkat K. Kemudian kita buktikan untuk N sama dengan K plus 1. Rumusnya ditulis dulu yang mau dibuktikan. K plus 1 kurang dari 3 pangkat K plus 1. Kemudian membuktikan yang ini. Untuk membuktikan ditulis dulu yang sebelumnya. Kita berangkat dari yang kita andaikan benar. K kurang dari 3 pangkat K. Terus kita jabarkan. Nah, ini perlu trik di sini, perlu trik. Ambilnya gimana? Oh, yang jelas selalu berangkat dari yang kita andaikan, kemudian menuju yang akan dibuktikan. Gitu ya. Kalau sudah benar langkah ke-1 dan kedua benar, maka rumus ini yang akan dibuktikan ini berarti terbukti benar, ditulis. Jadi N kurang dari 3 pangkat N terbukti benar untuk setiap bilangan asli N. Yuk kita lanjut ke contoh ketiga ya. Contoh ketiga kalau misalnya bentuknya itu habis dibagi. Habis dibagi juga bisa. Jadi kemarin sudah yang contoh pertama itu barisan bilangan, yang kedua tadi ketak samaan ya. Kemudian sekarang habis dibagi. Nah, misalkan buktikan bahwa 4 pangkat N plus 1 dikurangi 4 habis dibagi oleh 12. Nah,
habis dibagi itu gimana sih? Misalnya ya, 10 habis dibagi 2. Betul ya, 10 bagi 2 kan jawabannya 5. Nggak ada sisanya toh, berarti ini namanya 10 habis dibagi 2. 12 dibagi 12, jawabannya 1. Nggak ada sisanya toh, berarti 12 habis dibagi oleh 12. 100 dibagi 2 dapat 50, berarti 100 habis dibagi 2. Gitu ya, maksud habis dibagi itu seperti itu. Nah, ini akan kita buktikan dengan induksi matematika. Gimana? Akan dibuktikan dengan induksi matematika bahwa 4 pangkat N plus 1 dikurangi 4 habis dibagi oleh 12. Nah, langkahnya sama ya, dengan 2 langkah. Langkah 1. Nah, kemarin ada yang tanya, Bu, kalau langkahnya cuma 1, boleh nggak? Nggak boleh ya. Induksi matematika harus memenuhi 2 langkah ini. Nggak boleh hanya 1 langkah saja. Nah, langkah 1, kita ambil N-nya bilangan tertentu. Ini kan membuktikan PA gitu ya. Silahkan ambil nilai A-nya itu berapa. Nah, kalau Ibu akan ambil N-nya sama dengan 1 biar ngitungnya gampang. Jadi, tulis dulu. Untuk N sama dengan 1, maka, nah ini Ibu beri nama SN ya. SN sama dengan ini, yang atas ini. Jadi biar mudah, ini Ibu tulis lagi. SN sama dengan 4 pangkat N plus 1 dikurangi 4. Biar gampang ya nulisnya ya. Kalau N-nya diganti 1 kan tinggal nulis S1 sama dengan dari sini N-nya ini diganti 1. 4 pangkat 1 plus 1 dikurangi 4. Ini 4 pangkat 2 ya berarti. Sama dengan 16 dikurangi 4. Sama dengan 12. Betul ya? Benar kan kalau 12 habis dibagi 12 itu? Betul, ya udah. Berarti langkah 1 terbukti benar. Kita masuk ke langkah 2. Bentar. Selalu gini ya, andaikan rumus tersebut benar untuk N sama dengan K. Nah, berarti N sama dengan K itu siapa? Lah ini. S ini ya. SK sama dengan 4 pangkat K plus 1 dikurangi 4. Jadi selalu ditulis dari rumus ini, terus K-nya diganti, N-nya diganti K. Akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1. Yang kita tuju adalah S K plus 1. Ini diganti K plus 1 sama dengan 4 pangkat K plus 1 plus 1 dikurangi 4. Habis dibagi oleh 12 ya. Jadi langkah kedua itu selalu ada 2 hal. Yang pertama, andaikan benar untuk N sama dengan K. Jadi andaikan ini tuh benar habis dibagi oleh 12. Maka akan dibuktikan bahwa untuk untuk N sama dengan K plus 1, bentuk ini juga habis dibagi oleh 12. Buktinya apa? Kita coba uraikan. Nah, ini kita tulis ya. SK plus 1 sama dengan 4 pangkat K plus 1 plus 1 dikurangi 4. Nah, ini kan boleh Ibu ambil 1. 4 kali 4 K plus 1. Gitu ya. Jadi, nah ini kan diambil 1 ke sini, tak tulis bentuk perkalian, boleh ya. Kemudian dikurangi 16 tambah 16 dikurangi 4. Nah, kenapa ambil 16 ditambah 16? Ini kan nggak merubah bentuk sebelumnya ya. Ini kan dikurangi 16 tambah 16 itu kan 0. Terus kenapa ambil ini? Karena yang belakang, lihat 16 dikurangi 4 itu kan 12. Jelas habis dibagi oleh 12. Nah, ini sekarang kita
Ibu ambil 4. Ibu keluarkan 4. Berarti yang depan ini masih 4 pangkat K plus 1. Yang belakang kalau buat kurung maka dibagi, berarti 16 dibagi 4 kan masih 4. Ini ya ditambah 12. Nah, lihat bentuk ini. Ini kan 4K plus 1 dikurangi 4. Ini juga 4K plus 1 dikurangi 4. Ini kan habis dibagi oleh 12 ya. Berarti 4 kalinya kan juga habis dibagi oleh 12. Ini kan habis dibagi oleh 12. Yang ini pun habis dibagi oleh 12. Iya kan? 12 habis dibagi oleh 12. 4 kalinya yang bisa dibagi 12 juga habis dibagi 12 kan? Misalkan tadi 12 kan habis dibagi 12. Nah, 4 kali 12 dibagi 12 berapa? 4. Nggak ada sisa toh? Berarti kan tetap habis dibagi oleh 12. Berarti dari sini bentuk ini berarti langkah kedua juga benar. Untuk K plus 1 juga tetap habis dibagi oleh 12. Jadi terbukti bahwa 4 pangkat N plus 1 dikurangi 4 habis dibagi oleh 12. Selesai. Gitu ya. Jadi selalu gunakan dua langkah ini. Ambil bilangan tertentu, boleh 1 biar gampang, boleh berapapun, tapi asal nggak ada batasnya ya. Kalau ini kan untuk setiap N, berarti N-nya boleh ambil bilangan tertentu. Tapi kalau rumusnya ada rumus ini misalnya 4 kurang dari 4 pangkat setengah N misalnya ya. Untuk setiap N lebih dari 100 ini misalnya ya, maka N-nya harus ngambil sesuai ini. Tapi kalau di rumus itu nggak ada kriteria N-nya, untuk setiap N maka boleh ambil sembarang N. Ibu ambil N sama dengan 1, selalu N sama dengan 1 karena biar gampang ngitungnya. Kalau kalian mau lebih ambil bukan 1 ya silahkan, boleh juga. Kemudian langkah kedua ada 2 hal. Selalu andaikan bahwa rumus tersebut benar untuk N sama dengan K. Ditulis dulu N sama dengan K itu siapa. Kemudian dibuktikan bahwa rumus tersebut juga benar untuk N sama dengan K plus 1. Tulis dulu yang mau dibuktikan. Seperti ini ya. Lalu uraikan buktinya. Kalau sudah terbukti benar, otomatis yang ditanyakan di soal itu juga benar karena sudah memenuhi 2 langkah dari atau 2 prinsip dari induksi matematika. Ditulis kesimpulannya. Seperti ini. Selesai ya. Ada pertanyaan atau tidak? Silahkan kalau ada pertanyaan disampaikan, boleh lewat chat pribadi, boleh juga lewat kolom komentar. Boleh lewat grup WA juga boleh. Sekian dari Ibu, banyak kesalahan mohon maaf. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.